Sekarang mari kita lanjutkan ke metode yang kedua, yaitu ketika kita menemukan ODE yang dimana di dalamnya saya bisa mengerjakan dengan cara separable. Oke. Nah, kalau dari bahasanya, separable itu berasal dari kata separat atau terpisah gitu ya, memisahkan. Jadi idenya memang untuk ODE dengan metode separable ini kita adalah memisahkan. Memisahkan siapa? Memisahkan antara fungsi dan variabel. Ya, jadi suatu ODE dikatakan separable itu jika memenuhi bentuk seperti ini ya. M, katakanlah saya punya fungsi M, di mana M hanya bergantung pada X saja, dx ditambah dengan N, fungsi N, yang bergantung pada katakanlah variabel Y, di sini dy. Nah, lalu mungkin teman-teman ada yang bingung, dari mana sih ini kok saya tidak bisa melihat ini ODE-nya di sebelah mana, gitu ya. Nah, teman-teman anggaplah di sini yang merupakan fungsi adalah Y. Ini fungsi, ya. Ini fungsi. Sedangkan yang X adalah variabel. Ya, yang X-nya adalah variabel. Jadi ini adalah X, itu adalah variabel. Oke, ketika Y fungsi X variabel, di sana ada dy dan dx, sebetulnya kan ini bisa saya ganti bentuknya ya teman-teman. Jadi ini bentuknya adalah saya bisa bikin menjadi dy per dx. Ya, saya tulis dy per dx. dy per dx itu akan sama dengan minus ya, minus mx per ny. Nah, jadi kalau teman-teman lihat di mana diferensialnya, di mana persamaan diferensial, ini persamaan diferensialnya nih. Kan ada dy per dx mengandung turunan, mengandung fungsi yang terturunkan, dan di sana ada fungsi lain yaitu yang ruas kanan. Ya, tapi mengapa kita tuliskan dalam bentuk seperti yang sebelah kiri ya, seperti ini? Karena tujuannya adalah kita mau memisahkan antara X dan Y. Karena kalau bentuknya sudah seperti ini, maka saya bisa menuliskan dalam bentuk begini. MX, ya jadi saya pisahkan yang variabel X semua di ruas kiri. MX dx akan sama dengan min NY dy. Ya, karena tujuannya tadi adalah separable, memisahkan antara X dan Y, memisahkan dalam ruas yang berbeda. Kenapa sih tujuan kita mau memisahkan ke dalam ruas yang berbeda? Karena ketika X dan Y sudah terpisah dan di sana ada dx dan dy, saya bisa lemparkan integral. Saya bisa lemparkan integral di kiri, saya bisa lemparkan integral di kanan. Lalu ini kita selesaikan, sebelah kiri hasil integralnya, dan sebelah kanan juga diselesaikan. Maka nanti pada akhirnya dari sini akan diperoleh solusi untuk ODE tersebut, yaitu YX sama dengan sesuatu. Ya, tujuannya adalah kita mau memisahkan agar X dan Y terpisah dalam dua sisi yang berbeda, dalam ruas yang berbeda. Ya, jadi di kiri hanya ada X, di kanan hanya ada Y saja, ataupun sebaliknya. Oke, untuk lebih jelasnya kita pakai contoh. Oke, saya punya contoh. Misalnya adalah find the solution of, saya punya persamaannya adalah misalkan dy per dx akan sama dengan 1 dibagi x y kuadrat min x. Nah, ini dia. Oke, kita harus mencoba mengutak-atik karena tidak semua soal bisa dikerjakan oleh semua metode ya. Jadi siapa tahu soal ini hanya bisa dikerjakan oleh separable. Oke, kita akan lanjutkan. Kita akan coba utak-atik. Saya pisahkan dy dan dx pertama kali ya. Saya pisahkan sehingga yang saya punya adalah dy akan sama dengan 1 per, di sana ada xy kuadrat min x, saya keluarkan x-nya, saya faktorkan ya, x, sehingga yang bersisa hanya y kuadrat min 1 dx. Oke, saya harus paksa supaya y satu ruas,
Kita lihat nih, di sini saya punya y kuadrat min 1. Y kuadrat min 1 tersebut bisa pindah ke ruas kiri, sehingga yang saya punya nantinya adalah y kuadrat min 1 dy sama dengan ruas kanan hanya tinggal bersisa 1 per x dx. Sorry, ini sama dengan. Nah, apa yang Anda lihat bahwa di ruas kiri itu hanya ada y saja. Ya, ada y saja. Sedangkan yang ruas kanan itu hanya ada x saja. Seperti itu. Ketika sudah terpisah, maka saya bisa integralkan nih sekarang. Ya, integral dari y kuadrat apa teman-teman? Yaitu 1/3 y pangkat 3. Oke. Min integral 1 adalah y sama dengan integral dari 1 per x adalah ln x. Ruas kiri boleh plus C, ruas kanan plus C dengan C yang berbeda, saya lebur jadi 1, saya tambahkan C hanya di satu ruas saja. Seperti ini. Oke. Nah, jadi ini sampai sini itu sudah bisa dijadikan sebagai solusi. Kenapa? Ternyata yang kita dapat solusinya adalah implisit. Ini kita bilang sebagai implicit solution. Kenapa? Karena y tidak bisa kita nyatakan ke dalam bentuk fungsi yang hanya bergantung pada x saja, karena di sana ada y pangkat 3 dan juga ada y. Ya, itulah dia beberapa metode yang dapat kita gunakan untuk menyelesaikan persamaan diferensial orde 1. Terima kasih.